Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Bapak-bapak jamaah Masjid Rahmatan lil Alamin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan nikmat hidayah iman dan Islam. Semoga dengan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat hidayah petunjuk dari Allah bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka sebagai bentuk syukur kita selaku hamba Allah, yakni mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Terutama nikmat sehat dan sempat. Kalau punya kesehatan tapi kesibukan tidak bisa kita tinggalkan, tidak bisa kumpul di sini. Sebaliknya, waktunya longgar, kosong, tidak ada kegiatan apa-apa, tapi hanya bisa berbaring di atas kasur, kesehatan terganggu. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan keberkahan pada usia kita. Tadi kita bertanya, Ustaz, jika kita diberikan usia yang berkah, yang panjang insyaallah, setelah selesai ini kita lanjut apa, Ustaz? Saya bilang insyaallah kalau ada waktu, ada kesempatan, kita diberikan usia yang berkah, kita lanjut dengan sejarah Tarikhul Khulafa. Ya, sejarahnya para khalifah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi mulai dari zaman Abu Bakar sampai kemudian panjang, ya, sampai kemudian runtuhnya Turki Utsmani. Nah, itu kan perlu kita pelajari. Ya. Dan sepanjang perjalanan tadi sama Ustaz Ali, ada di suatu pondok itu ternyata ya, wajib, ya, selain Quran ya, dan hadis, wajib punya salah satunya kitab sirah. Ya. Kenapa? Karena memang sekarang anak-anak kita ini, ya jangankan anak-anak kita saja ini, ya, karena ini sudah 81 tahun, ya kan? 81 tahun umat Islam Indonesia, ya, umat Islam Indonesia, atau bangsa Indonesia merdeka. Pada tanggal berapa? 17 Agustus. Nah, kemarin saya melihat ada pemateri dari Jakarta itu, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamnya Indonesia, pas tanggal 18-nya. Itu mengingat tentang apa? Tentang sejarah umat Islam. Ya. Di kita ini ada dua sejarah. Sejarah bangsa kita, bangsa Indonesia, juga sejarah umat Islam di Indonesia. Nah, ini harus kita ketahui. Sementara anak-anak kita sekarang sibuk motor-motor sound horeg gitu. Ini kenceng, enak-enak, apa enggak suaranya gitu ya. Ya begitu ya. Nah, sibuk dengan hura-hura begitu. Ya.
Sebenarnya sudah saya sampaikan di khutbah Jumat ya. Tidak apa-apa, Islam tidak bertentangan dengan adat dan kebudayaan. Selama adat dan kebudayaan itu tidak melanggar aturan Islam. Yang wajar-wajar saja kita merayakan hari kemerdekaan kita. Yang penting bukan sekedar perayaannya, tapi yang jauh lebih penting bagaimana kita mempertahankan hakikat kemerdekaan itu sendiri. Bagaimana para pahlawan, para syuhada yang telah berjuang di jalan Allah dengan darah dan jiwa memerdekakan negeri ini, maka harapannya kita ini menjaga apa yang telah diwariskan oleh para pejuang kita. Kata Allah yarham Dr. Muhammad Nasir, Perdana Menteri Indonesia, itu beliau menyampaikan, yang beliau juga seorang tokoh, bahwa tanggal 17 itu kemerdekaan bangsa Indonesia, sementara tanggal 18 kekalahan umat Islam di Indonesia. Masih ingat Pak? Kenapa tanggal 18 kekalahan Islam? Karena dihapusnya dihapusnya 7 kata di dalam itu Pancasila itu Pak. Tapi nggak apa-apa, bagi kita sama seperti perjanjian Hudaybiyah, ya kan? Terkesan kalimatnya kalah, tapi esensinya tetap dipertahankan. Apa? Tetap ada kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Itu tidak banyak yang tahu kan, bahwa ada 7 kalimat, 7 kata yang dihapus. Tanggal 17 masih tertulis. Tanggal 18 karena ada penolakan dari saudara kita, yang kemudian apa? Kita menghargai yang minoritas. Umat Islam itu pasti melindungi Pak. Ya, termasuk negeri ini legowo Pak, pasti itu. Ya. Jadi kita bukan kemudian mayoritas menindas, tidak ada dalam ceritanya umat Islam. Ya. Maka kalimat itu apa? Ketuhanan dalam menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya itu dicoret, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dan tetap kalimat itu, walaupun dicoret kalimat syariat Islamnya, di situ tetap tertulis kalimat ketuhanan. Kita ini wajib percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, walaupun tafsirnya banyak nanti. Tapi kita umat Islam berkeyakinan Esa itu artinya Allahu Ahad. Esa. Ya. Maka kemudian ada tokoh di negeri kita menyampaikan, maka kalau ada orang yang tidak percaya Tuhan, itu berarti sama dengan tidak mengakui yang ada di poin pertama di Pancasila itu sendiri. Sehingga di Indonesia, bangsa kita yang Islam, yang orang ada kan Kristen, Katolik, ya kan, Hindu, Buddha, itu kan dengan Tuhannya mereka masing-masing. Tidak ada dalam Islam la ikraha fiddin. Kita tidak maksa mereka untuk masuk Islam, tidak boleh. Biarkan mereka percaya dengan keyakinan mereka masing-masing. Sehingga kemudian dikenal dengan Darul Ahdi Wasyahada. Negeri ini adalah negeri perjanjian. Sudah disepakati tadi. Maka apa yang dimaksud Allah SWT, itulah pentingnya sejarah. Apalagi ini sejarah terkait dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kita sudah masuk di halaman 350. Kitab ini ada sekitar 460-an. 466. Berarti sudah lebih separuh Pak. Kita menempuh udah kurang lebih 2 tahun Pak ya. Lama ya. 2 tahun itu pun kita setiap bulan. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ya, melanjutkan dari kisah yang kemarin ya. Perjalanan sirah yang kemarin tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW setelah perang Ahzab ada 3 kekuatan besar kan yang dihadapi. 1 kekuatan kafir Quraisy, itu sudah ditundukkan dengan Sulhul Hudaybiyah, dengan perjanjian damai itu. Jadi diikat dengan itu Pak, sehingga tidak boleh kaum Quraisy menyerang lagi. Kemudian ada 1 kekuatan lagi, dan ini provokatornya yang memunculkan koalisi besar di Ahzab. Apa itu? Yahudi Bani Nazir.
yang kemudian berkumpul dengan Bani Quraidah. Di mana tempatnya? Di Khaybar. Ya, Khaybar ini letaknya sekitar 80 mil ya, dari Madinah. Dari kota Madinah itu ada 80 mil ya, jaraknya. Itu Pak. Dari kota Madinah itu ke arah utara. Maka Bapak yang Allah Subhanahu wa taala, kafir Quraisy ditaklukkan, dikendalikan dengan perjanjian sehingga tidak menyerang. Kemudian yang kedua, Nabi bergerak melakukan penyerangan. Penyerangan kepada siapa? Kelompok yang kedua dari koalisi tiga tadi itu, kelompok Yahudi Bani Nazir yang ada di Khaybar. Diserang. Maka kita mengenal, ini kemarin saya coba catat itu, bahwa perang ini terjadi pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Nah, ini biar kita mulai ini 7 Hijriah. Kemudian di Khaybar itu terkenal dengan banyak benteng. Ya, di sini saya catat itu ada sekitar 8 benteng. Ya, mulai dari benteng Naim, Sa'ad bin Mu'ad, Qal'ah bin Zubair, Ubay An-Nizar, benteng Qamus, Watih dan Sulaim. Nah, kemudian terakhir benteng ini ditaklukkan ya, panglima perang yang megang panji itu siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Bapak yang Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kaum muslimin menang dalam perang Khaybar ini. Jadi kekuatan yang kedua sudah ditaklukkan. Kemudian setelah menang, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah setelah menang, biasa dalam peperangan, walaupun ada banyak korban, di sini disebutkan korban dan di kaum muslimin yang menjadi syuhada itu ahli sejarah menyebutkan ada 16. Ini ada ikhtilaf jumlah korban pada perang Khaybar. Ada 18, ada 19, bahkan ada yang menyebut 23. Itu korban kaum muslimin. Termasuk berbeda ketika menyebut sahabat yang kena makan daging racun itu masuk dalam perang Khaybar atau di luar. Nah itu. Sehingga ada menghitung di situ, ada perbedaannya. Sementara dari kalangan Yahudi ya, di Khaybar itu yang meninggal itu sekitar 93 orang. Ya, 93 orang. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana setelah selesai dari perang Khaybar ini dan kemenangan berada di kaum muslimin, ini ada kalimat yang menarik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar. Disebutkan ya, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, jadi ketika kita menyebutkan Abdullah bin Umar, maka kita menyebut radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma Ustaz? Karena anhuma ini untuk dua orang. Untuk Abdullahnya sendiri, untuk bapaknya. Siapa bapaknya? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dua-duanya mudah-mudahan ya kita berharap mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Umar berkata, ya, "Ma syabi'na hatta fatahna Khaybar." Kata Ibnu Umar bahwa kami tidak pernah merasa kenyang sampai kami diberikan kemenangan oleh Allah di Khaybar. Jadi ini menggambarkan bahwa harta rampasan perang di Khaybar itu sangat banyak. Karena terkenal dengan tanahnya yang subur, perekonomiannya yang makmur. Ya, sehingga kurmanya itu terkenal luar biasa. Ya, rampasan itu yang kaya raya di sana, Pak, Khaybar itu. Jadi beberapa kali Nabi melakukan peperangan sampai kemudian sahabat ini menyampaikan, kami belum pernah merasa kenyang kecuali di Khaybar ini. Ya. Sedangkan dari istrinya Nabi, Aisyah radhiyallahu an, qalat, lamma fatahat Khaybar qulna, ya, setelah tatkala ya, kami memenangkan pada perang Khaybar, qulna, ya, kami berkata, al-an nashbi'u minat tamar. Sekarang kami baru kenyang dengan makan kurma. Walamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala
Rasulullah SAW pulang dari perang Khaybar ini ke Madinah, itu raddal muhajiruna ilal ansor, apa, mengembalikan ya, orang-orang muhajirin kepada orang ansor kebun-kebun kurma mereka yang waktu mereka hijrah dikasih. Nah, itu bedanya Pak, sahabatnya. Padahal sudah dikasih kan, kebunnya dikasih, kebun kurmanya di Madinah, orang ansor memberi kepada orang muhajirin. Tapi setelah Khaybar ini dikembalikan Pak. Kenapa dikembalikan? Karena dalam harta rampasan perang sangat banyak, termasuk sudah cukup. Bahkan para sahabat kekenyangan dengan kurma. Ya. Jadi dikembalikan Pak. Sehingga menjadi milik ansor lagi itu. Tanah-tanah mereka itu, kebun-kebun kurma mereka. Ya. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang menarik ya. Yang menarik kemudian karena banyaknya harta rampasan perang, ini ada dua Pak. Istilah rampasan perang. Pertama, ghanimah. Ghanimah jamaknya ghanaim. Ghanimah itu artinya harta rampasan perang yang didapatkan dengan pertempuran fisik. Ya, perang itu ghanimah Pak. Sementara ada lagi harta rampasan perang, dia tidak terjadi pertempuran fisik. Ya, jadi musuh lari, ditinggal hartanya. Itu namanya fai. Fai, ya. Fai. Jadi ada ghanimah, ada fai. Itu penting kita mengenal dalam istilah Islam. Ghanimah itu harta rampasan perang yang didapat dengan cara pertempuran fisik. Ya, fisik perang, kemudian satu kalah satu menang. Nah, kemudian ketika kaum muslimin menang, harta rampasannya ini namanya ghanimah. Tapi ada juga yang kemudian sahabat kaum muslimin menyerang, tiba-tiba nggak ngelawan, langsung pergi itu orang-orang kafir itu, orang Yahudi, orang kafir banyak di beberapa tempat perang-perang kecil itu. Akhirnya apa disebutkan? Ini namanya fai, fai, fa ya hamzah, fai. Itu. Jadi harta rampasan perang tanpa berperang, tapi juga disebut harta rampasan perang. Ya. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tempat yang ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tempat yang pertama adalah tempat yang dinamakan dengan Khaybar. Jadi orang-orang Yahudi yang besar-besar di situ, berkumpul di situ, maka sudah ditaklukkan. Kemudian setelah dari Khaybar, Rasul kemudian mengutus sahabat Muhaisiyah bin Mas'ud kepada kelompok Yahudi tinggal di Fadak. Itu termasuk di sekitaran sana juga Pak. Nah kemudian Muhaisiyah ini datang ke orang Yahudi yang ada di Fadak ini, tapi orang Yahudi yang ada di Fadak ini masih belum mau masuk Islam. Ya, Rasulullah dan sahabat yang lain menuju Khaybar, sementara sahabat Muhaisiyah bin Mas'ud ini ditugaskan ke Fadak. Jadi bagi tugas Pak. Kemudian setelah Nabi mengutus Muhaisiyah bin Mas'ud ini ke Fadak, ternyata penduduk Fadak Yahudi ini tidak mau masuk Islam. Diulur-ulur waktunya Pak. Sampai kemudian mendapatkan kabar kaum muslimin menaklukkan Khaybar. Karena sudah menaklukkan Khaybar, akhirnya kemudian Yahudi ini menyerah. Nah, itu mentalnya Pak. Ya, ketika dia masih berharap mudah-mudahan menang ini Khaybar, nanti menyerang balik gitu kan, ternyata kalah, dia menyerah. Ini kelompok yang ada Yahudi di daerah Fadak. Ya, sehingga mereka kemudian masuk Islam. Ada ya beberapa orang-orang Yahudi itu yang menyerah dan kemudian menyerahkan hartanya dan dia masuk kepada Islam. Ya, maka nanti ini Pak, ini kaitan saya sampaikan saat ini ada kaitan nanti kepada peristiwa di awal-awal sahabat Abu Bakar As-Siddiq memerintah menjadi khalifatul muslimin. Bagaimana sulitnya mengendalikan orang-orang ketika diminta untuk bayar zakat. Termasuk khalifah-khalifah berikutnya sulit sekali Pak. Kenapa? Karena keimanan orang-orang yang ada itu banyak orang-orang yang terpaksa.
masuk Islam itu kemudian ya sudah menyerah, sudah ini gitu. Jadi bukan didorong dengan betul-betul, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW wafat, goyang imannya, Pak. Ini bedanya, Pak. Bedanya Muhajirin dan Ansor, kenapa radhiyallahu anhum ya, radhiyallahu anhu wa radu'an. Betul-betul dijamin ya masuk surga, bahkan diantaranya tanpa hisab. Kemudian juga dijamin mendapatkan ridhaan Allah. Itu Muhajirin dan Ansor. Kenapa? Karena mereka betul-betul kesetiaannya teruji, Pak. Sementara orang-orang Yahudi yang masih ya imannya tipis, Pak, sehingga masih muda dengan ya, kalau bahasa sekarang masih muda goyang dengan sebungkus Indomie dan sebotol minyak goreng. Biasanya begitu, Pak. Itu iman-iman lemah, Pak. Tapi kalau iman-iman yang ya mudah-mudahan kita termasuk iman-iman yang kuat, insya Allah ya. Karena kalau iman yang kuat, menjalani keimanan apapun dikorbankan demi membela agama Allah. Berbeda dengan orang yang lemah, tipis imannya, apapun ya diharapkan dan diinginkan ya selama bisa didapat, walaupun harus mengorbankan agamanya. Kan gitu, Pak. Yang penting apa sudah, yang penting saya dapat jabatan, nggak apa-apa lah, murtad-murtad dikit, nggak apa lah saya dapat, yang penting dapat kekayaan, agak mengsel dikit, gaya-gaya munafik nggak apa-apa, kan banyak begitu, Pak. Yang penting dapat jabatan, dapat kekuasaan, dapat harta, dapat kemewahan, itu goyang, Pak. Tapi bagi orang-orang yang memiliki prinsip, itu apapun ya dia korbankan demi mempertahankan prinsip. Itu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua setelah Fadak, yang ketiga ya. Ya, ini disebutkan Fadak ini kemudian disebutkan kampung itu murni milik Rasulullah. Disebutkan dalam kitab ini murni milik Rasulullah. Jadi tidak dibagi, Pak. Kenapa tidak dibagi? Karena penduduk Fadak belum mendengar, ada istilah di sini, belum mendengar apa istilahnya kaki kuda itu apa? Dentuman apa? Bahasa kaki kuda itu apa? Jadi belum mendengar suara kaki kuda yang akan menyerang, dan juga belum mendengar suara kaki prajurit kaum muslimin ke Fadak. Ya, belum mendengar menyerang dari Khaybar mau menyerang ke sana, belum mendengar. Sehingga kemudian karena apa? Karena faktor mendengar kabar Khaybar takluk, dia menyerah. Jadi sehingga kemudian ini milik Nabi. Seperti itu. Jadi bukan dibagi-bagi. Kenapa? Karena menyerahnya bukan karena kaum muslim, karena ketakutan, bukan. Tapi karena Rasulullah telah menguasai Khaybar. Itu, Pak. Kemudian yang ketiga, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Fadak ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga menyerang Wadil Qura. Ya, Wadil Qura ini di situ ada kelompok ya, Qura ini kan sebenarnya desa, Wadi ini lembah. Ya, Wadil Qura. Jadi desa yang ada di perembahan perbukitan itu, Pak. Ya, itu di situ ada kelompok gabungan Yahudi dan bangsa Arab. Jadi Arab pegunungan, Arab ada gabung situ dengan Yahudi, tinggal di situ. Maka kemudian yang menarik di sini pelajaran bagi kita itu setelah kaum muslimin ya, dari Fadak menuju Wadil Qura, di situ kemudian kaum muslimin dilempari anak panah oleh orang-orang Yahudi dan Arab Badui ini. Dilempari, Pak. Sehingga kemudian apa? Ada sahabat Nabi ya, yang kemudian meninggal terkena anak panah. Namanya Mid'am. Mid'am ini ya, budaknya Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi budak Nabi gitu, disuruh Nabi budak Mid'am. Lalu kemudian apa? Ini yang menarik. Para sahabat menyebutkan bahwa Mid'am ini telah syahid. Ya. Mid'am telah syahid, disebutkan, Pak. Ya. Bahwa Mid'am ini syahid karena terkena panahnya orang-orang yang ada di Wadil Qura. Tapi kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Faqatala Mid'am abdul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, telah terbunuh Mid'am, budak dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini Pak, orang dekatnya Nabi Pak. Orang dekatnya Nabi. Sangat dekat dengan Nabi. Faqalan nas, ya. Hani'an lahul jannah. Masya Allah, ini sudah balasannya surga. Pasti surga. Faqalan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, Kalla walladhi nafsi biyadihi. Inna syamlata alladhi akhadaha yawma khaybar minal maghanim. Tidak, sekali-kali tidak, bahwa Mid'am ini bukan langsung otomatis masuk surga. Demi jiwaku yang ada di tangannya, kata Nabi, bersumpah kepada Allah, demi Allah, bahwa sesungguhnya dia telah mengambil rompi perang, harta rampasan dari bagian dari antara rampasan perang sebelum dibagi. Ya. Lam tusibhal maqasim, sebelum harta rampasan itu dibagi, maka la tashta'al alaihin nar, maka dia akan terkena jilatan api neraka. Ya kan Pak? Orang dekatnya Nabi saja tidak ada jaminan pasti masuk surga. Tidak ada jaminan Pak. Orang yang dekat dengan Nabi saja tidak ada jaminan, apalagi kita. Apa perbuatan yang dilakukan oleh Mid'am? Yang dilakukan adalah ya, dia mencuri, ya, mencuri atau menyimpan harta rampasan perang sebelum dibagi. Nah, ini Pak. Jadi namanya itu ghulul, istilahnya ghulul Pak. Jadi mengambil harta yang dia milik umat Islam, lalu kemudian dia dalam bahasa sekarang korupsi. Itu Pak. Makanya kan ada yang sekarang beberapa tokoh itu tergabung dari Majelis Arah Indonesia itu. Ada beberapa tokoh itu datang ke gedung DPR, datang ke Komisi 3 menyampaikan Majelis Arah Indonesia, dan Komisi 3 juga berterima kasih. Ya. Mestinya ulama-ulama ini memang menempuh jalur ini katanya. Jadi sangat senang ketika para penguasa itu dinasihati oleh para ulama, termasuk diarahkan. Nah, termasuk salah satunya usulannya itu bagaimana undang-undang diterapkan terkait dengan perampasan aset bagi para koruptor. Itu Pak. Karena memang koruptor ini luar biasa Pak. Korupsi itu ya, milik umat Islam. Kita ini Masya Allah kan, apa yang tidak ada pajaknya kita. Ya, sampai makan di tempat kita yang terdekat ini ada pajaknya itu Pak. Ya, saya pernah di tempat kita ini makan, di dekat kita ini, saya makan di situ, itu tak lihat itu makan kalau 37 itu sudah 10% Pak. Setiap kali makan kita di restoran-restoran itu 10% kita bayar pajak. Coba sampai ke dapur itu, sampai kemudian ada lihat nanti ada pajak 10%. Saya lihat tuh. Ini makannya ya, makannya sekian kok jumlahnya beda. Tak lihat, oh PPN. Makan nggak sadar kita Pak. Ya. Ya kan? Pajak, belum kendaraan, belum bangunan, belum macam-macam kita pajak. Kita beli bensin pun ada pajaknya kan? Kita nggak sadar. Nah, sementara harta umat Islam, harta bangsa kita ya, rakyat kecil itu yang dia dengan peras keringat, dengan tenaganya dikorupsi. Ya. Ini sahabat Nabi saja ternyata apa? Tidak ada jaminan surga kalau dia korupsi, apalagi kita Pak. Nggak cukup korupsi, apalagi korupsinya dana umat, dana masyarakat. Kita mau minta maaf ke seluruh masyarakat rasanya nggak mungkin Pak. Ya, itu berat Pak. Makanya berat ya. Ya, jadi kita harus sama-sama kita tawassobil haq, tawassobil sabri, saling mengingatkan. Ya, termasuk juga maaf ini, kita jadi pengurus apapun, dari yang paling kecil, ya tingkat yang paling kecil misalnya RT, RW, takmir masjid, pengurus sekolah dan sebagainya, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita dan keluarga kita diselamatkan dari sifat korupsi. Ini berat Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan kita selamatkan ya.
Karena apalagi bendahara ini, bendahara klinik, bahaya ini kan, godaannya berat ini. Ya. Harus betul-betul kuatkan iman kita. Ya sering ngaji ini penting Pak. Ya, sering ngaji. Itu Pak. Di Wadil Qura, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin bermalam 4 hari. Ya, malam 4 hari. Kenapa? Karena ada beberapa itu masih menyerang Pak. Pagi menyerang, habis subuh, kemudian ada yang sampai sore, nanti malamnya berhenti. Sampai mereka masuk Islam. Sampai terus berperang lagi. Jadi sampai 4 hari di Wadil Qura. Ya. Khaybar, Fadak, Wadil Qura. Kemudian yang terakhir itu Taima. Dia ada tempat Taima. Jadi ada Khaybar, Fadak, Wadil Qura, Taima. Taima ini karena sudah 3 tempat, ya, tempat orang-orang Yahudi itu menyerah, sehingga dia kemudian langsung otomatis diserahkan hartanya semua kepada kaum muslimin, dan dia mengadakan perjanjian, ya, perjanjian dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW berangkat ke Khaybar itu tanggal 7 Muharram. Sementara pulang, dalam sebuah riwayat dan ahli sejarah itu menyebutkan pulangnya akhir bulan Safar. Ada juga yang menyebut bahkan sampai Rabiul Awal. Jadi 3 bulan. Ya, ini saya tadi ngobrol juga dengan Ustaz Ali. Namanya ini sejarah Pak ya. Kita juga ya bukan mengkritisi ya, karena keilmuan kita juga masih terbatas. Sementara di tengah-tengah perjalanan dari penaklukan Khaybar menuju pulang ke Madinah, Nabi ini menikah dengan Sofia. Ya, Sofia Pak. Sofia itu anak dari tokoh orang Yahudi. Jadi ada istri Nabi, itu orang Yahudi, keturunan Bani Nadir. Namanya Sofia. Itu tawanan Pak. Jadi ada tawanan, salah satunya di Khaybar itu, yang ditawan itu Sofia. Ya. Sedangkan suaminya itu dibunuh. Sebenarnya termasuk tawanan, tapi kemudian karena berbohong, ya berkhianat, salah satunya adalah suaminya itu menyimpan harta, ya, harta yang itu dimiliki oleh Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Disimpan, dipendam emas, dipendam di dalam tanah. Sampai kemudian Allah memberikan wahyu, ya, petunjuk kepada Nabi, sehingga kemudian ada keluarganya juga yang bercerita bahwa namanya itu Hinana bin Abi al-Huqaiq, ya, Huqaiq ini berbohong tentang harta itu. Dibilang tidak ada, sudah bersih semua hartanya, sudah diserahkan. Dia tawanan, tapi ternyata dia berbohong. Akhirnya dianggap ini khawatir kan, jadi pengkhianat, ini aja udah berbohong, maka dibunuh. Namanya itu Hinana bin Abil Huqaiq. Nah, ini yang menarik. Setelah selesai iddahnya, nah ini Pak, yang saya sedang mencari. Ini kan iddah itu 3 bulan 10 hari. Tapi di sini disebutkan di tengah perjalanan menikah, ya, antara Nabi dengan Sofia. Berarti ini kan ya perlu kita kaji lagi nih. Sementara Nabi berangkat ke Khaybar bulan Muharram, pulangnya katakanlah sampai Rabiul Awal. Muharram, kemudian Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, itu 3 bulan. Ya, bisa jadi 3 bulan lebih, karena salah satu quru itu kan ada 2 pendapat, bersih dari 3 kali haid atau 3 kali bersih gitu. 3 kali haid itu boleh dinikahi Pak. Orang yang ditinggal cerai suaminya, ya, itu 3 kali haid atau 3 kali bersih. Itu berarti 3 bulan 10 hari. Ya, seperti itu. 3 bulanan lah. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita terlepas meneliti tentang ini, yang jelas Nabi disebutkan di dalam kitab ini menikah dengan Sofia yang suaminya dibunuh, namanya Hinana bin Abil Huqaiq. Ya. Dieksekusi oleh sahabat Nabi yang bernama Zubair bin Awam. Ya. Yang menarik, setelah Nabi berkumpul, ya, bulan madu dengan Sofia itu 3 hari Pak. Dalam perjalanan itu Nabi melihat lebam di
pipinya Sofia. Bekas lebam, Pak. Nah, ini juga, Pak. Kalau dia selesai, ya nanti saya cari lagi ya. Apakah ini sudah berlaku iddah atau belum ya tentang ini. Tapi yang jelas disebutkan di sini juga Ummu Sulaim itu mendandani Sofia setelah selesai iddah. Ada tulis seperti itu. Maka yang menarik, ya, kembali ke Sofia itu pipinya lebam. Lebam ini kemudian ditanya sama Nabi, kenapa pipinya ini? Kata Sofia bahwa aku ini bermimpi bulan purnama hilang dari tempatnya, lalu kemudian bulan itu jatuh di pangkuanku. Dari mimpi itu kemudian diceritakan kepada suaminya. Lalu suaminya murka. Kamu sudah suka sama raja yang dari Madinah itu ya? Itu bahasanya. Ya. Dia baru bermimpi bulan purnama hilang dari tempatnya dan jatuh di pangkuan Sofia radhiyallahu anha. Itu yang menarik. Jadi mimpi itu diceritakan ke suaminya. Akhirnya suaminya murka, ditampar dia, Pak. Tampar di ini gitu. Nah, sampai membekas, sampai kemudian dinikahi Nabi dan ketahuan. Baru Sofia ini bercerita sama Nabi bahwa ini dipukul suami saya. Nah itu, Pak. Menarik, Pak, kisah-kisah begini nih, Pak. Ya. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah masuk mu'alek ya. Setelah menaklukkan 4 tempat, Khaybar, kemudian Fadak, Wadil Qura dan Taimah, Nabi ya melanjutkan ya, mengutus beberapa ekspedisi pasukan menuju mana? Menuju sebuah tempat yang di situ berkumpulnya orang-orang Arab Badui. Ingat, suku yang berkumpul dan bertemu, berkoalisi di perang besar Ahzab itu ada 3. Ini bukan suku ya, maksudnya ada kekuatan besar karena sukunya banyak. 1 kekuatan kafir Quraisy Mekah, 2 Yahudi, ini sudah ditaklukkan di Khaybar, Fadak dan sekitarnya itu sudah ditaklukkan ini 2, 1 dengan perjanjian, 1 dengan peperangan. Sementara ada 1 suku lagi, ya, bukan 1 suku, ada beberapa suku yang di situ tinggal di daerah Najd, Pak. Ya. Maka untuk melawan orang-orang ini, nah ini Nabi, Pak, ahli strategi perangnya luar biasa. Adzan. Sudah, adzan dulu. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kita masuk, ini saya loncat, Pak. Loncat agar utuh ini kita. Jadi 3 kekuatan ditaklukkan, nanti setelah menaklukkan kekuatan ini, baru nanti mau masuk ke Fathu Mekah. Ya. Itu pada bulan Rabiul Awal. Di tahun yang sama, 7 Hijriah. Setelah menaklukkan Yahudi di Khaybar dan sekitarnya, kemudian Nabi dan para sahabat setelah tiba di Madinah kemudian berangkat lagi itu menuju sebuah tempat tadi di Najd itu tempatnya Yahudi pegunungan Badui, Arab Badui, Pak. Karena Nabi ahli strategi perang. Susah sekali ini. Beda kalau Mekah kan 1 tempat, kalau di Khaybar 1 tempat diserang gitu. Ini sementara sukunya banyak. Jadi kayak suku pedalaman. Kalau nggak hati-hati kan bisa kena panah dari mana-mana gitu kan. Ini berpencar sukunya. Arab-Arab pegunungan itu, pedalaman. Arab-Arab Badui. Itu kemudian para sahabat, Pak. Ini dikenal dengan namanya Ghazwatu Dzatur Riqa. Dzatur Riqa, perang Dzatur Riqa. Dzatur Riqa ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 7 Hijriah, lanjutan dari perang tadi. Kenapa disebutkan Dzatur Riqa? Ini yang menarik, disebutkan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kharajna ma'a Rasulillah. Kami keluar bersama Nabi Muhammad SAW. Jumlah kami wa nahnu sittatu nafar. Jumlah kami ini 6 orang. Sementara hanya 1 kendaraan. Ba'ir ya. 1 kendaraan. Sementara menggunakan
ke arah Najd pinggiran ini, ke daerah Arab Badui ini, mereka gantian kendaraan, ya. Apalagi habis peperangan kan Pak, peperangan yang melelahkan gitu. Maka kemudian apa? Di antara kami ini gantian, ada yang jalan, bahkan ada kaki kami yang terkelupas, kuku ada yang copot, jadi kukunya copot. Sampai kemudian, ya, kaki-kaki kami itu ada yang bolong, sehingga kaki kami itu dibalut, ya. Karena dibalut itulah kemudian kaki yang dibalut, maka disebutkan fasammaitu dzatur riqa, fasumiyat dzatur riqa. Sehingga perang ini dinamakan dzatur riqa, kaki yang dibalut. Ya, di sejarahnya begitu Pak. Itu kemana? Ketika sahabat menuju menyerang orang-orang Arab Badui di pegunungan. Nah ini Pak. Ya. Akhir ceritanya Arab-Arab Badui itu ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dengan Nabi mengutus beberapa ekspedisi pasukan-pasukan kecil Pak. Jadi ini ditugaskan ke sini, ini ke sini, disebar. Jadi tidak bareng begitu. Nah, itu Nabi Muhammad Pak. Jadi ada cara strategi perangnya. Terakhir kemudian Nabi menaklukkan suku Bani Ghatafan. Ya, suku yang terbesar yang ada di daerah itu, Bani Ghatafan, termasuk yang masih ingat kan di perang Ahzab, suku Bani Ghatafan tertarik dengan kebun kurmanya penduduk Khaybar. Ternyata sudah ditaklukkan dan menjadi hartanya kaum muslimin. Nah ini, maka kemudian ini ada kisah kecil di perang Dzatur Riqa ini, ketika Nabi sedang istirahat, para sahabat sedang istirahat, ya, tiba-tiba ada orang Arab Badui itu mengambil pedang Pak, lalu apa? Ditodongkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini hadisnya ini. Bahwa setelah ditodongkan, apa disebutkan? Ya, ketika Nabi itu bangun melihat itu, siapa yang akan menolongmu? Ya, disebutkan ma yamna'uka minni, siapa yang akan menghalangimu dariku? Artinya siapa yang akan menolongmu sekarang ini? Ayo katakan. Lalu Nabi mengatakan, qultu Allah. Yang akan menolong saya adalah Allah. Dengan kalimat ini, ya. Kemudian apa? Langsung seketika, ya. Fa huwa dza jalisun. Lalu kemudian orang ini tiba-tiba langsung terduduk, pedangnya jatuh. Itu orang Arab ini. Ayo siapa yang menolongmu? Allah. Langsung gemetar, terduduk dah, pedangnya jatuh. Sehingga kemudian Nabi fa'akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengambil pedang itu, faqala ma yamna'uka minni. Siapa sekarang yang akan menolongmu dariku? Nah, kemudian enggak ada seorang pun dia. Enggak ada seorang pun kecuali engkau, kata orang ini. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu katakan tashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Kalau tidak ada lagi yang menolongmu kecuali aku, maka katakan tashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Engkau mengatakan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kata Nabi. Lalu qala al-a'rabi, kemudian orang Arab ini bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nah ini Pak, pentingnya kalau apa-apa melibatkan Allah. Ini maknanya bagi kita. Jadi jangan kemudian dalam keadaan terdesak sudah, ayo kamu jabatan, harta atau apa, sudah apa-apa sudah. Nanti kan bisa istighfar lagi misalnya. Nah gitu ya. Enggak, sudah kalau Allah, enggak apa-apa saya enggak dapat apapun dari kamu, tapi saya akan mendapatkan dari Allah. Selesai. Orang yang kuat imannya, Nabi telah mencontohkan. Itu mengalahkan semuanya. Allah. Itu. Kemudian kisah yang kedua, ada para sahabat dan Nabi Muhammad SAW itu kesiangan Pak, sholat subuh. Ya. Jadi setelah pulang dari perang ini, Nabi kelelahan, capek kan, sampai ada kaki-kaki yang seperti itu kan, karena perjalanan yang panjang. Itu kemudian apa? Di malam hari mereka berjalan, ya, para sahabat Nabi Muhammad SAW berjalan. Ternyata apa? Ini di padang pasir Pak. Nggak tahu, sandalnya bukan karvel, sepatunya bukan yang seperti kita kan. Nah, zaman dulu bisa jadi ada yang tidak pakai sandal, pakai sepatu gitu, jalan. Maka apa? Kemudian menjelang subuh kecapean, kemudian Nabi
menyuruh Bilal, sekarang giliranmu untuk menjaga malam. Kemudian Bilal ketiduran, dia berdiri di kendaraannya. Sampai gitu, Pak. Tertidur di kendaraannya. Manusia biasa, Pak. Ya, Nabi dan para sahabat manusia biasa. Ya. Nabi manusia tapi mendapatkan wahyu, begitu kan. Artinya jangan sampai kemudian kita mengkultuskan Nabi, para sahabat, apalagi para sahabat. Apalagi derajatnya di bawah itu, gitu maksudnya. Jangan sampai dikultuskan sampai melebihi level Allah Subhanahu wa taala. Itu masih bisa capek, lelah gitu kan. Tapi kemudian apa? Nabi semua tertidur sampai matahari kena kulit mereka, hangat gitu, Pak. Menyengat gitu. Jadi yang bangun pertama kali Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi kemudian mengajak para sahabatnya sholat subuh walaupun siang. Nah, jadi poin yang pertama, manusia termasuk Nabi juga capek, Pak. Ya, capek gitu. Ada waktu istirahat juga Nabi. Ya. Kemudian yang kedua, pelajaran bagi kita, ketika kita ketiduran, kecapean sampai kemudian kesiangan, ini banyak, Pak. Banyak saya dapatkan di lapangan itu. Lu nggak sholat subuh, Ustaz, sudah matahari ini, hilang sholat subuhnya itu, Pak. Contoh ketika naik kereta, naik bis, ya kan? Kita kadang-kadang malam kan begadang masih kan, nggak bisa tidur, susah. Tiba-tiba mau subuh ketiduran di kereta, perjalanan ke Jakarta gitu kan, atau naik bis ketiduran, bangun-bangun tiba-tiba, nggak terasa kan matahari gitu kan bis terus jalan, kereta terus jalan. Banyak orang itu, Pak, kadang-kadang lewat itu. Saya sering mendapatkan itu di perjalanan begitu. Maka kita kalau mau mencontoh Nabi, walaupun kesiangan, tetap kewajiban sholat itu terkena bagi kita. Kan berlaku. Ya. Kolam itu, catatan Allah itu diangkat, tidak ditulis catatan itu, kecuali dia kepada 3 keadaan. Anak kecil sampai dia dewasa, orang gila sampai dia waras, ya kan? Kemudian orang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau kita masih tidur, mau ngapain saja nggak kena dosa itu, Pak. Bahkan bisa tidur sebelahnya tiba-tiba megang pisau nusuk, nggak kena hukum itu, Pak. Tidur, asli tidur misalnya, bukan tidur-tiduran ya, asli tidur. Mau ngapain aja nggak kena dosa itu, Pak. Nah, termasuk kewajiban sholat, tidak berdosa dia kalau dia ketiduran betul-betul karena kesiangan. Jangan kemudian setelah dia bangun kemudian dia meninggalkan ibadah sholat. Itu, Pak, pelajaran bagi kita. Kemudian yang terakhir, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya ini kan bersama-sama mengajar sirah kurang lebih hampir 2 tahun. Ya, 2 tahun di tempat ini, manakala saya banyak salah. Ya. Banyak salah, banyak ada dosa, ada kesalahan, ada kekurangan dari ilmu saya, mohon dimaafkan. Kemudian yang kedua, kepada Ustaz Pak Sekjen kita yang sering mengirim, sekiranya ini mungkin agak lama saya tidak ngajar sirah lagi, ya izinkan saya untuk mencari jejak-jejak yang ada di tulisan ini. Ya. Saya kan baru cerita teorinya, belum tahu tempat-tempatnya. Maka saya mohon izin nanti mencari tempat-tempatnya ini agar nanti saya bisa bercerita lagi kepada jenengan. Ya, jadi mohon sekali lagi mohon didoakan, mohon maaf atas kesalahan dan dosa-dosa saya selama ini, dan mudah-mudahan kita semua dapat manfaat dari sirah ini dan kita bisa mempelajari dengan sungguh-sungguh sehingga keimanan bertambah, kecintaan bertambah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan kita juga menghidupkan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasru minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.